Hari ini, mari kita pelajari firman Tuhan tentang kenapa Ibu Surgawi adalah jawaban. Mari kita baca Lukas pasal 10 ayat 25. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Dari pertanyaan itu, Yesus menjawab, "Apa yang tertulis dalam Alkitab? Apa yang kau baca di sana?" Orang itu berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu." Yesus berkata kepadanya, "Jawabanmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Jika begitu, apakah kita bisa mengasihi Tuhan tanpa mengenal Tuhan? Bagaimana kita bisa mengasihi orang yang tidak kita kenal dan tidak pernah kita lihat? Kita perlu mengenalnya dan mengalaminya, bukan? Mari kita baca Lukas pasal 18 ayat 18. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Di dalam Lukas pasal 10 ayat 25, pertanyaan yang sama untuk memperoleh hidup yang kekal juga diajukan oleh seorang ahli Taurat. Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu, "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Orang itu sudah menuruti semua hukum itu dan sudah tahu hukum dengan baik. Ayat 22. Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Di sini, seorang pemimpin dan ahli Taurat bertanya, "Apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Mari kita baca Markus pasal 10 ayat 17. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Mereka sudah bertanya kepada Yesus tentang cara memperoleh hidup yang kekal. Yesus sudah memberi banyak jawaban kepada mereka. Tetapi kesimpulannya, jawabannya adalah mereka harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan segenap kekuatan dan dengan segenap akal budi mereka. Tentang pertanyaan tersebut, apa yang harus kita perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Yesus memberi jawaban. Pertama, kita perlu mengenal Tuhan. Ketika kita mengenal Tuhan dan mengasihinya, dan iman terhadap Tuhan ada di dalam kita, hidup yang kekal diberikan kepada kita. Kalau begitu, marilah kita pikirkan tentang hidup yang kekal melalui prinsip dunia ini. Siapakah yang paling dekat dengan kehidupan di dunia ini? Ada ibu bagi segala makhluk hidup di dunia ini. Bagi burung di udara, ada ibunya. Bagi ikan di dalam laut, ada ibunya. Bagi binatang di padang, ada ibunya. Bagi manusia juga, ada ibunya. Tanpa ibu, tidak ada hidup. Apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jika seseorang bertanya demikian pada zaman ini, Yesus pasti akan memberi jawaban yang sederhana. Pada zaman anak, bukanlah waktunya bagi ibu Yerusalem surgawi muncul. Makanya Yesus sudah berkata apa? "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Perbuatlah demikian,
maka jiwamu akan hidup seperti yang kamu tanyakan kepadaku apa yang harus kamu perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal. Tanpa kita mengenal Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu, kita sama sekali tidak bisa menerima Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu. Jika kita tidak menerima Bapa dan Ibu, apakah kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga? Jika kita tidak masuk ke dalam kerajaan surga, kita tidak bisa masuk untuk hidup selama-lamanya. Ketika Tuhan sudah menciptakan bumi ini, Dia membuatnya ini sesuai dengan tujuannya. Tuhan telah membuat makhluk hidup di bumi yang tidak ada di bintang-bintang ataupun planet lain di jagat raya. Dengan melakukan itu, apa yang ingin Tuhan ajarkan kepada umat manusia? Pasti ada kehendak Tuhan yang amat penting di dalam pekerjaan itu. Mari kita buka Roma pasal 1. Kita baca Roma pasal 1 ayat 19. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada apa? Kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Tuhan nampak melalui segala makhluk yang diciptakannya. Ketika kita melihat makhluk yang sudah diciptakan Tuhan, kita bisa menemukan dunia rohani. Mari kita baca Wahyu pasal 4 ayat 10. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." Segalanya sudah diciptakan oleh kehendak Tuhan. Segalanya ada oleh karena kehendak Tuhan. Jika begitu, untuk apakah Tuhan sudah menciptakan dunia ini di mana kita hidup sekarang? Kenapa Tuhan sudah menciptakan segala hal yang ada di bumi ini seperti sekarang? Mengenai semua makhluk yang hidup, dari serangga yang kecil hingga binatang, adakah yang diciptakan tanpa mempunyai ibu? Burung di udara, ikan di dalam laut, dan segala macam binatang di padang, semuanya itu mempunyai ibu mereka. Tanpa ibu, mereka tidak bisa dilahirkan. Tuhan sudah menciptakan mereka sedemikian. Itu merupakan ketetapan bahwa hidup hanya diberikan kepada anak-anak hanyalah melalui DNA mitokondria ibu mereka. Jika begitu, siapakah yang menciptakan itu dengan cara itu? Yaitu Tuhan. Berdasarkan Wahyu pasal 4 dan Roma pasal 1, ada tertulis bahwa Tuhan sudah menampakkan keilahiannya yang tidak nampak melalui karyanya sejak dunia dijadikan, bukan? Ketika seorang manusia bertanya kepada Yesus, "Apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Yesus hanya berkata, "Kasihilah Tuhan." Ketika kita mengasihi Tuhan, kita bisa mengetahui keberadaan siapa. Kita bisa mengetahui keberadaan Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu. Kemudian kita menerima Tuhan Ibu. Dan melaluinya, kita berkesempatan masuk ke dalam kerajaan surga. Jawaban Yesus sangatlah sederhana. Kasihilah Tuhan. Ini sudah diberikannya kepada kita 2000 tahun yang lalu. Ibu adalah jawaban dari segalanya. Di atas bumi ini, di mana kita ditetapkan untuk mati selamanya, harapan satu-satunya yang dapat kita miliki di sini adalah Ibu. Tuhan Ibu adalah jawaban kita. Mari kita pastikan melalui Matius pasal 6 ayat 8. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian,
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Pasti ada Bapa di dalam kerajaan surga, bukan? Di atas bumi juga ada Bapa. Kita sudah mengetahui itu. Mari kita baca Galatia pasal 4 ayat 26. Tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka, dan ialah siapa? Dan ialah ibu kita. Memang itu bukanlah ibu jasmani yang ada di bumi. Tertulis Yerusalem surgawi. Dan Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka, dan ialah ibu kita. Seperti ini, Alkitab dengan pasti menyadarkan kita keberadaan ibu dari roh-roh kita. Kita sudah belajar bahwa apa yang ada di bumi adalah bayangan dan gambaran dari apa yang ada di surga. Sekarang ada orang yang berkata, kenapa gereja Tuhan percaya kepada Tuhan Ibu? Itu aneh. Tetapi sebenarnya, mereka yang tidak percaya kepada Tuhan Ibu itulah yang aneh. Kita boleh bertanya kepada mereka, jika begitu melalui apa kamu bisa memperoleh hidup yang kekal tanpa Tuhan Ibu? Pada hari Sabat ini, kita menyadari sekali lagi bahwa Ibu adalah satu-satunya jawaban dari segalanya. Dia yang menjaga dan melindungi kita pada hari kesulitan adalah Tuhan Ibu. Dia yang memberikan kita kasih ketika kita merasa kesepian dan lelah adalah Tuhan Ibu. Tentu saja kasih Bapa juga besar sekali. Tetapi dalam melindungi anak-anak, tak ada orang yang bisa melampaui kekuatan dan kasih Ibu di dunia ini. Ada suatu cerita tentang satu keluarga di Amerika. Ayah dan ibu keluarga itu pergi ke ladang sebentar. Dari jauh mereka melihat api bernyala-nyala di rumah mereka dan asapnya naik ke atas. Karena ada anak mereka sedang tidur di dalam rumah, mereka tercengang dan berlari ke sana. Rumahnya sudah diliputi oleh api, sehingga susah masuk ke dalamnya. Dalam keadaan kritis ini, ayah itu berpikir secara logis. Tetapi ibu itu hanya berpikir, bagaimana cara untuk menyelamatkan anaknya. Ibu itu berlari ke dalam rumah yang sedang terbakar. Lalu ayah itu mengikuti istrinya untuk melindunginya. Lantai pertama sudah terbakar, jadi mereka melompat ke arah luar dari lantai 2. Sebab itu ayahnya menjadi pincang dan ibunya menderita luka bakar di sekujur tubuhnya. Anaknya sudah besar dan masuk sekolah. Banyak murid-murid sekolahnya mengejek dia. Anak itu mulai menutup hatinya terhadap ayahnya dan ibunya. Suatu hari, ibunya memanggil anak itu dan menunjukkan kepadanya foto ayahnya saat ayahnya masih muda. Ayahmu sungguh-sungguh ganteng, dia sehat, dan dia memiliki kaki yang kuat sekali. Di samping ayahmu dalam foto itu, ada seorang wanita cantik berdiri, dan orang itu adalah ibumu ini. Anak itu bertanya kepada ibunya, kenapa ayah menjadi pincang dan ibu mendapat luka bakar? Dan ibunya menjelaskan semuanya. Selama kami di ladang, rumah kita terbakar. Kamu tidur di dalam rumah itu, jadi aku berlari ke situ untuk menyelamatkanmu. Dan ayahmu juga mengikuti aku untuk melindungi aku. Ayahmu menggendong kamu dan aku, dan melompat dari lantai 2. Makanya ayahmu menjadi pincang, dan mukaku menjadi seperti ini. Namun anak itu sama sekali tidak mendapatkan luka. Kemudian anak itu meneteskan air mata. Akhirnya dia mengetahui penyebab mengapa kaki ayahnya menjadi pincang dan muka ibunya menjadi jelek seperti itu. Sejak saat itu, anak itu membanggakan ayah dan ibunya jika anak-anak lain mengejek dia dengan berkata, ayah dan ibuku penuh dengan kasih yang sebesar itu. Dia memuji orang tuanya. Ayah dan ibuku sungguh-sungguh hebat dan sangat mengasihi aku sebesar ini. Kalau mereka hanya memikirkan nyawa dan keamanan mereka, aku tidak mungkin ada di sini sekarang sebagai teman kamu. Dengan demikian, dia mempunyai rasa syukur kepada ayah dan ibunya dan membanggakan mereka lebih banyak lagi.
Hari ini kita harus mengingat Bapa dan Ibu Surgawi yang sudah meninggalkan semua kemuliaan di surga dan datang ke bumi ini untuk memberikan kita hidup yang kekal. Kita bisa berpikir bahwa segala kondisi yang diperlukan untuk kita hidup sudah ada pada awalnya, karena kita sedang bernafas, makan, minum, dan hidup di bumi ini. Tetapi segala hal itu sudah disediakan Tuhan bagi kita. Dan juga Tuhan sudah menciptakan segala makhluk di bumi ini dan menjadikan segala makhluk hidup mempunyai Bapa dan Ibu, supaya kita yang sudah melupakan kehidupan kita sebelumnya di surga menyadari keberadaan Bapa dan Ibu. Anak-anak dilahirkan oleh Bapa dan Ibu mereka, khususnya tanpa mewarisi DNA mitokondria, gen kehidupan dari ibu mereka. Mereka tidak bisa menjadi makhluk yang hidup seperti sekarang ini. Tuhan sudah menyatakan fakta ini melalui prinsip dari penciptaan. Hidup di bumi ini terikat, terbatas, dan hanya sementara saja. Supaya kita pergi menuju ke dunia yang abadi, bukan dunia yang sementara. Kita memerlukan hidup yang kekal. Melalui siapa kita bisa menerima hidup yang kekal itu? Sama seperti hidup jasmani diberikan oleh ibu jasmani di bumi ini. Hidup rohani diberikan kepada kita oleh ibu surgawi, yaitu ibu kita yang abadi. Untuk kita menyadari fakta ini, Bapa surgawi sudah naik ke surga terlebih dahulu dan membiarkan ibu surgawi bersama-sama kita di bumi ini. Ibu adalah jawaban dari segalanya. Ibu tidak memikirkan apakah dia akan mati atau tidak untuk menyelamatkan anaknya dari situasi yang sangat berbahaya. Dia hanya memikirkan keselamatan anaknya. Ini pun sudah dinyatakan dalam prinsip penciptaan dari Tuhan. Dengan pengorbanan dan kasih yang tak terbatas untuk kita, Ibu Surgawi membesarkan kita dan menjadikan kita umat surgawi selama 6.000 tahun. Dari Adam sampai sekarang ini. Sama seperti seorang bayi dibentuk di dalam kandungan ibunya. Mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kaki, dan semua ususnya dibentuk di dalam kandungan ibunya. Kita terus-menerus diciptakan lagi untuk menjadi yang sempurna. Apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ibu adalah jawaban dari pertanyaan ini. Ibulah yang menjadi kota benteng kita pada hari kesulitan, pada hari yang dahsyat, dan pada hari kesakitan. Saudara-saudari, apakah Anda merasa takut ketika Anda bersama ibu Anda? Pada waktu kita masih anak kecil, kita gemetar amat ketakutan karena seekor anjing menggonggong. Tetapi jika ada ibu tepat di samping kita pada saat itu, kita merasa sangat aman, bukan? Anak-anak merasa yakin bahwa ibu mereka akan melindungi mereka. Jika mereka melihat anjing yang menakutkan, mereka segera bersembunyi di dalam roh ibu mereka dan tidak melihat keluar. Demikian juga halnya rohani. Ibu surgawilah yang memberi keamanan dan ketenangan kepada kita. Ibu adalah jawaban dari segalanya. Dia melindungi kita dari bahaya. Dia memimpin kita ke jalan yang aman. Dia memberikan kita hidup yang kekal. Ibu jasmani kita sama sekali tidak memperhatikan diri mereka sendiri, tetapi hanya memperhatikan kita. Sifat dasar mereka yang begitu penuh kasih itu berasal dari mana? Sifat itu berasal dari ibu surgawi, bukan? Semua ibu layak dipuji karena kasih mereka bagi anak-anak mereka. Mari kita baca Yeremia pasal 4 ayat 5. Beritahukanlah di Yehuda dan kabarkanlah di Yerusalem. Tiuplah sangkakala di dalam negeri, berserulah keras-keras. Berkumpullah dan marilah kita pergi ke kota-kota yang berkubu. Angkatlah panji-panji ke arah Sion. Cepat-cepatlah kamu mengungsi, jangan tinggal diam. Di sini, kita harus pergi kemana dan berkumpul di mana? Ke Sion. Tuhan berfirman bahwa kita harus cepat masuk ke dalam Sion. Sion itu tempat apa? Memang kita sudah tahu. Mari kita baca Yesaya pasal 33 ayat 20.
Pandanglah Sion, kota pertemuan raya kita. Menurut Alkitab, tempat di mana merayakan hari raya Tuhan adalah Sion rohani. Pandanglah Sion, kota pertemuan raya kita. Matamu akan melihat Yerusalem, tempat kediaman yang aman, kemah yang tidak berpindah-pindah, yang patoknya tidak dicabut untuk seterusnya, dan semua talinya tidak akan putus. Di situ, kita akan melihat betapa mulia Tuhan kita. Di Sion, kita melihat siapa? Alkitab berkata bahwa kita melihat betapa mulia Tuhan di Sion. Ayat 22. Sebab Tuhan ialah hakim kita. Tuhan ialah yang memberi hukum bagi kita. Tuhan ialah Raja kita. Dia akan melakukan apa? Dia akan menyelamatkan kita. Tuhan menyuruh kita memasuki Sion untuk keselamatan kita. Tidak seorang pun yang tinggal di situ akan berkata, "Aku sakit," dan semua penduduknya akan mendapat apa? Akan diampuni kesalahannya. Dosa kita dihapuskan di Sion. Tuhan ada di Sion, menyuruh kita untuk cepat masuk ke Sion. Apakah hanya Bapa yang memanggil kita? Di dalam Wahyu pasal 22, roh dan pengantin perempuan berkata, "Marilah ke sini, ambillah air kehidupan dengan cuma-cuma. Hanya di sini kita bisa menerima hidup dan diselamatkan." Di dalam Yesaya pasal 33, kita sudah melihat kenapa Tuhan memanggil kita untuk masuk ke Sion. Mari kita baca Yeremia pasal 31 ayat 31. "Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan apa? Mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda." Siapakah dia yang mengadakan perjanjian baru itu? Dia adalah Tuhan Bapa. Jika kita melihat seseorang mengadakan perjanjian baru itu, kita harus segera menyadari dia adalah Bapa kita. Ada banyak orang di bumi ini. Meskipun lebih dari 7 miliar orang tinggal di bumi ini, tidak ada seorang pun selain dari Tuhan yang mengadakan perjanjian baru. Jadi siapakah yang sudah berkata, "Aku akan melakukan itu"? Yaitu Tuhan. Tertulis, "Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda." Demikianlah firman Tuhan. Tidak ada orang yang melakukan pekerjaan ini selain daripada Tuhan. Jika kita melihat seseorang mengadakan perjanjian baru itu, kita harus segera mengenalnya bahwa dia adalah Bapa kita. Kita harus mengenalnya meskipun dia muncul dengan penampilan yang berbeda ketika dia datang, bukan? Ayat 33. "Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, 'Kenallah Tuhan,' sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka." Pengampunan dosa diberikan melalui perjanjian baru dan dilaksanakan oleh Tuhan yang ada di Sion bersama-sama kita. Tetapi bukannya hanya Bapa saja ada di Sion. Di dalam Wahyu pasal 22, ada siapa di sana? Roh dan pengantin perempuan. Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu dua-duanya memanggil kita. Marilah. Karena di Sion ada pengampunan dosa, hidup yang kekal, dan keluarga surgawi yang kekal. Bapa Ibu memanggil kita. Oleh karena itu, proses Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu menciptakan kita dijelaskan di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27. Kita adalah keluarga surgawi. Sebab kita mewarisi daging dan darah Bapa dan Ibu surgawi. Kita memperoleh hidup yang kekal dan menjadi anak-anak Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Di dalam Galatia pasal 4 ayat 26, Alkitab yang ditulis oleh Tuhan, tidakkah ada ibu? Tidakkah ada ibu di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26? Di dalam kitab Perjanjian Lama, kata Elohim sudah tercatat lebih dari 2.500 kali. Kalau tidak ada ibu, bisakah kata itu digunakan? Semua itu dikarenakan ada Tuhan Ibu. Kalau hanya ada Tuhan Bapa, kata Elohim sama sekali tidak bisa digunakan. Karena Tuhan Ibu juga ada, Tuhan disebut dengan kata Elohim. Melalui semua ini, dengan jelas kita mengetahui ada Ibu surgawi. Dan Ibu surgawi adalah jawaban dari segala hal bagi anak-anak Tuhan. Kebanyakan bayi biasanya sering cengeng.
Ada berbagai alasan mereka cengeng. Mereka cengeng karena lapar, atau karena popoknya sudah basah. Seringkali mereka cengeng ketika seorang bayi cengeng, tante atau neneknya menggendong atau ayahnya menggendongnya. Walaupun begitu, jika bayi itu tidak berhenti menangis, apakah menjadi solusi bagi bayi itu? Ketika ibunya datang dan menggendong bayi itu di dalam pangkuannya, dengan ajaib, suara tangisannya yang keras berhenti sama sekali. Ibu adalah jawaban. Saudara-saudari, ibu adalah jawaban bagi jiwa kita. Saya sungguh-sungguh meminta saudara-saudari berani memberitakan jawaban ini kepada setiap orang dan menyelamatkan banyak jiwa dan memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Saya berharap kita semua menerima banyak kasih dan berkat dari Bapa dan Ibu. Saya menutup khotbah ini. Terima kasih.